Shalom, selamat pagi Happy Sport Family. Kembali lagi bersama saya Calvin dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hari sampai pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan kekuatan yang dari Engkau ya Bapa. Kami bisa bangun dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kami mengucap syukur kami masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas lagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami, pimpin kami, biarlah hikmat marifat-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, agar setiap apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, renungan pagi hari ini saya akan beri judul berserah kepada Tuhan. Nah, dalam khotbahnya Bapak Gembala sering banget hampir setiap minggu ya dibilang kalau kita harus benar-benar percaya dan berserah kepada Tuhan. Ayatnya itu saya ambil di Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, jadi seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari kadang kita ragu akan penyertaan Tuhan itu. Jadi kita terkadang berserah kepada Tuhan, berdoa, tapi kita masih memikirkan gitu loh. Jadi masih mikirin ini gimana ya. Kalau namanya kita sudah berserah, berarti kita sudah percaya 100% Tuhan akan menolong kita. Atau apapun caranya, apapun nanti jalannya, biar Tuhan yang menentukannya. Penting tetap kita seperti khotbah tadi Bapak Gembala hari ini adalah kita kalau sudah berdoa percaya sama Tuhan, kita juga harus berhikmat. Jadi misalkan kita minta untuk diberkati dalam kondisi keuangannya, tapi kita harus bekerja. Nggak hanya kita cuma duduk-duduk, tidur-tidur, kita dapat berkat, itu juga nggak mungkin. Karena sesuatu yang kita minta sama Tuhan di ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi sebenarnya mintalah di sini pun dalam arti adalah mintanya sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Terkadang yang kita mau sama Tuhan mau itu berbeda. Nah, jadi Tuhan pasti akan lebih tahu kebutuhan kita dibandingin kita sendiri. Jadi Tuhan sudah menyiapkan. Nah, makanya kenapa kita harus banyak berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Dan mukjizat itu akan nyata ketika kita memang 100% percaya sama Tuhan. Dari khotbah beberapa minggu sebelum ini Bapak Gembala bilang berdoa kepada Tuhan, minta apa yang saya harus lakukan gitu, apa yang saya harus bagikan atau apa. Nah, kemarin ini ada yang tiba-tiba WA saya, itu seorang driver antar barang random gitu, saya nggak tahu. Saya udah pernah pakai aplikasi itu, tapi kan biasanya ada nomor WhatsApp-nya. Nah, tiba-tiba dia WA gitu, selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Nih saya bilang, nih siapa ya? Nah, dia bilang, nih saya yang dari driver pengantaran barang Pak. Oh oke, kenapa Pak? Saya bilang, dia minta tolong. Sebenarnya saya udah tahu dia maksud dengan chat seperti itu, dengan mohon maaf waktunya, ada bahasa-bahasa itu saya sudah tahu. Intinya adalah dia sebenarnya mau minta uang. Tapi pas saya lagi di motor, Tuhan ingetin gitu loh. Ketika saya berdoa, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Tuhan bilang nggak apa-apa, kamu kasih aja gitu loh. Jadi ketika saya udah tahu tujuannya, sebelum dia ngomong pun saya udah tahu, karena Tuhan udah bukain jalannya, kayaknya saya harus berkati orang itu gitu loh. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu dia beneran butuh apa enggak, itu urusan dia. Yang penting adalah Tuhan menitipkan bilang bahwa kamu harus memberkati orang tersebut. Oke, setelah itu ya udah Pak, rekeningnya berapa? Saya kasih. Memang nominalnya nggak besar, tapi menurut saya, menurut dia mungkin itu lumayan untuk kehidupan dia kalau memang dia benar. Tapi masalah benar apa enggak itu udah urusan dia. Tapi yang dimana saya mau mention di sini adalah bagaimana Tuhan bekerja ketika kita minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya berbuat untuk bisa memberkati orang lain? Tuhan akan membukain jalan. Ketika memang niat kita tulus, niat kita benar, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Sama kembali yang tadi seperti awal itu, berserah kepada Tuhan. Jadi setiap orang pasti punya pergumulan. Saya pun sekarang sedang pergumulan adalah untuk mempersiapkan untuk pernikahan saya. Dibilang untuk angka secara manusia, saya nggak punya uang segitu. Tapi Sela nanya, ini gimana ya untuk bayar ini ya, gimana ya, kita bisa nggak ya? Saya cuma jawab satu, berdoa aja sama Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan. Nggak mungkin Tuhan akan menutup jalan. Ketika Tuhan sudah membuka jalan, nggak ada satupun yang bisa menutup.
Puji Tuhan, semua berkat juga Tuhan datang untuk mencukupkan, bisa DP ini, DP itu pelan-pelan terkumpul. Nah, ini adalah iman yang harus kita buktikan. Saya belum menempuh kejadian untuk sampai hari H saya menikah. Ini masih dalam proses. Ini berarti adalah proses pembuktian bahwa saya berkata seperti ini, saya harus buktikan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita di depan orang-orang. Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas hikmat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu hari demi hari kami bisa melewati waktu demi waktu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Karena tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami bisa sampai saat ini, tapi semua itu karena Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami hari ini dari pagi, siang, sore sampai malam hari nanti. Biarlah Kau cukupkan berkat kami, makanan kami, untuk kehidupan kami, pekerjaan kami, Kau berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.